Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan juga waktu luang yang sangat berharga sehingga kita bisa mengoptimalkan kembali modal kita, yaitu umur kita ini untuk beramal soleh. Nah, di antara hal yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kehidupan akhirat kita berhasil adalah dengan belajar agama, terutama masalah-masalah ibadah, terutama lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya, yang tidak pernah kita lepas dari ibadah tersebut, yaitu ibadah salat. Kita lakukan 5 kali sehari, maka kita harus melaksanakan salat ini dengan hal atau dengan kondisi yang paling sempurna semampu kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jika kita bisa salat berdiri, maka kita pun salat berdiri. Jika tidak bisa sesuai kemampuan kita, bisa dengan duduk salatnya, atau bisa dengan terbaring salatnya, atau bisa dengan menggerakkan mata, atau kalau kita tidak bisa menggerakkan badan kita, kita salat menggunakan dengan hati kita. Artinya semampu kita, dalam kondisi apapun, dalam kondisi aman atau dalam kondisi ketakutan. Di situ disyariatkan salat khauf, salat dalam kondisi peperangan, dalam kondisi sulit, kondisi safar, kita pun tetap harus menjaga salat kita. Dan dianjurkan untuk mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yaitu qasar atau menjamak salat. Intinya ibadah ini adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh hambanya kecuali uzur-uzur syar'i, seperti pingsan yang sangat lama sekali, pingsan atau koma, yang mana itu mungkin tidak bisa diqadha lagi salatnya. Kalau dia koma 3 hari, koma 10 hari atau sebulan, maka tentunya akan sulit untuk mengqadha salatnya. Nah, ini berarti uzur. Nah, uzur yang selanjutnya adalah mati. Nah, mati ini adalah uzur bagi manusia untuk tidak sholat.
Nah, kita sudah sampai ke pembahasan salat kita, sudah sampai ruku. Alhamdulillah. Kita sudah sampai ruku. Terakhir pembahasan kita adalah bagaimana caranya membetulkan imam, membetulkan bacaan imam, al-fathu 'alal imam, membuka bacaan imam. Nabi SAW itu pernah salah dalam bacaan sholatnya, dibetulkan oleh enggak dibetulin oleh sahabatnya. Ini hadis dari seorang sahabat. Kata Nabi SAW setelah sholat, yang mana ketika itu beliau SAW salah. Kata Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab, "As-shalaita ma'ana?" Wahai Ubay, bukankah engkau sholat bersama kami? Kata Ubay bin Ka'ab, iya, kami sholat bersama engkau. Kata Nabi, "Fama mana'aka an taftaha alayya?" Kenapa enggak membetulkan bacaan saya? Jadi boleh dibetulkan dengan bacaan Al-Quran juga, dengan bacaan Al-Quran. Dan sudah kita pelajari bagaimana cara jemaah membetulkan imamnya kalau dalam masalah gerakan. Makmum laki-laki bisa dengan subhanallah, mengucapkan subhanallah. Makmum perempuan ketika imamnya perempuan bisa dengan at-tasfiq, dengan menepuk tangannya. Nah, seperti ini, menepuk tangannya, ditepuk. Nah, tidak dengan suara. Tapi wanita memperingatkan imam wanita. Ingat apa? Wanita memperingati imam wanita, atau wanita bisa memperingati imam laki-laki dengan cara menepuk. Nah, ketika imamnya itu adalah laki-laki. Ya, contohnya terjadi di pesantren wanita biasanya. Semua jamaahnya wanita, yang imam kiainya satu orang, atau kadang-kadang bawa anak kecilnya, bawa anaknya untuk jadi makmum jamaah laki-lakinya. Tapi jemaah yang banyak itu jemaah wanita. Maka wanita ketika imam laki-lakinya itu salah, maka boleh dibetulkan. Nah, kemudian setelah itu kita bahas ruku', ar-ruku'. Kemudian Nabi SAW ketika selesai membaca surat tambahan yang sunnah hukumnya, sebelum ruku beliau diam sejenak. Ketika selesai membaca surah An-Nas, contohnya minal jinnati wan nas. Jadi beliau SAW diam sejenak kadar nafas seseorang. Jinnati wan nas, Allahu Akbar. Jadi ada jeda sedikit, tidak langsung minal jinnati wan nas, Allahu Akbar. Itu terlalu cepat. Walaupun sah salatnya, tapi ada jeda yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mau itu salat sendiri atau salat berjamaah dengan kadar satu nafas. Kemudian beliau SAW sebelum ruku mengangkat tangannya, takbir, mengangkat tangan. Sebagaimana yang kita tahu, cara mengangkat tangan adalah antara sejajar dengan pundak kita atau sejajar dengan telinga kita. Tidak perlu ditempelkan, karena kata Nabi SAW, hazwa uzunai, sejajar, tidak lasik, tidak nempel, tapi sejajar dengan telinga seperti ini atau sejajar dengan pundak seperti ini. Nah, jadi takbir untuk ruku. Dan disunahkan di sini, ini hukumnya sunnah mengangkat tangan sebelum ruku. Dan juga hukumnya mengucapkan takbir adalah wajib. Jadi takbirnya wajib, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. 6. Jadi ini namanya takbir untuk ruku. Jadi kita punya jenis takbir, ada yang namanya takbiratul ihram, itu takbir di awal salat, dan ini hukumnya rukun, tidak boleh dilewati. Ada yang namanya takbiratul intiqal, takbir pindahan, mau itu pindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain,
atau pindahan antara satu rakaat dengan rakaat yang lain. Namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan semuanya hukumnya adalah sunnah. Tapi ucapan takbirnya Allahu Akbar itu wajib. Barang siapa yang tidak mengucapkan Allahu Akbar maka dia sujud sahwi. 6. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ruku' dan tentunya perlu yang namanya tumakninah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang jelek solatnya, yang sering kita sebutkan, hadis ini sering kita sebutkan dalam masalah solat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha la tatimmu salatu ahadikum, solat kalian tidak akan sempurna sampai kalian wudu dengan sempurna, kemudian summa yukabbirullah, kemudian kalian bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, wa yahmaduhu wa yumajjiduhu, kemudian bertahmid, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an yang mudah, kemudian takbir lagi. Nah ini, kemudian takbir lagi. Summa yukabbir. Takbir ini disebutkan setelah baca Al-Qur'an, tambahan. Summa yukabbir, kemudian takbir, wa yarka', dan setelah itu ruku'. 6. Bagaimana caranya? Bagaimana sifat ruku' yang disebutkan dalam hadis? Kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbataihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya, dan beliau benar-benar menempelkan tangannya wa kana yumakkin yadaihi. Jadi tangannya benar-benar ditempelkan, bahkan seakan-akan menggenggam lututnya. Kanahu qabidun alaihi, seakan menangkap lututnya tadi. Kemudian sifatnya lagi kana yufarrij baina asabihi. Jari jemarinya dilebarkan seperti ini. Jadi jari jemarinya dilebarkan seperti ini. 6. Kemudian di antara sifatnya lagi kana yujafi wa yunajji mirfaqaihi an jambihi, dan dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhkan sedikit tangannya dari sayapnya ini, agak dibuka sedikit. Kemudian beliau idza raka'a basata dhahrahu wa sawwah, dan punggungnya ini beliau sallallahu alaihi wasallam ratakan dan samakan semuanya. Dan kepalanya itu tidak tegak dan tidak terlalu ke bawah. Wa kana la yusibbu ra'sahu wa la yaqna, tidak mengangkat sedikit kepalanya dan tidak agak turun sedikit. Nah, seperti itu sifat ruku. Nah, kita praktekkan, coba kita praktekkan sifat rukunya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ruku. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam baca, misalnya selesai salat, baca surah Al-Qur'an, minal jinnati wan nas, berhenti sejenak, kemudian beliau angkat tangannya, kemudian beliau ruku, langsung mengambil posisi ruku seperti ini. Tadi sifatnya adalah tangannya menempel ke lututnya, jari jemarinya merenggang. Nah, seakan-akan beliau memegang lututnya seperti ini. Tempurungnya, jadi tidak di paha, tidak di bawah, tapi memegang lututnya seperti ini. Dan kakinya tidak bengkok, tapi diluruskan. Nah, kemudian ininya agak dibelakangkan sedikit, agak dijauhkan sedikit. Nah, jadi seperti ini. Kemudian beliau juga memperhatikan zohrnya, punggungnya untuk diratakan, dan kepalanya tidak seperti ini dan juga tidak seperti ini. Jadi disamakan dengan punggungnya. Jadi ini adalah sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, Pak. Jadi ini dikencang. Kadang-kadang ada yang begini, tidak begini. Kadang-kadang ada yang begini. Kadang yang benar adalah seperti ini. Direnggangkan tangan. Kemudian ini seperti diibaratkan seperti
busur panah yang bengkok itu. Jadi agak sedikit dilebarkan seperti ini. Nah, baik. Itu sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa makkana li ruku'ik. Wa makkin kata Nabi SAW, wa makkin li ruku'ik, dan tetapkan rukuknya, maksudnya jelas gerakannya itu adalah gerakan yang jelas. Nah, kana idza raka'a basata dhahrahu, ketika ruku beliau sallallahu alaihi wasallam meratakan, meluruskan punggungnya, hatta law sabba alaihi alma lastaqarra, sampai-sampai kalau baskom atau ember disimpan di punggungnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu embernya tidak jatuh, jadi benar-benar rata. Nah, makanya kita berusaha untuk melakukan sebagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ruku tentunya ada kewajiban yang lain. Bahkan ini menjadi rukun salat, yaitu tumakninah. Jadi tidak terburu-buru dalam ruku kita. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat tenang dalam rukuknya, membaca rukuknya dengan tenang. Ya, ketika salat juga kita perlu ketenangan, tidak buru-buru dan tidak diburu-buru oleh hal lain. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atimur ruku' was sujud, sempurnakan ruku' dan sujudmu. Jadi jangan membaca dulu sampai ruku' kita sempurna. Kadang kita belum sempurna, kita sudah baca subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, padahal ruku'nya belum sempurna. Sempurnakan ruku' dulu, tenangkan dulu, ambil nafas, kemudian baru baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 1 kali, 2 kali atau 3 kali, maksimal 7 kali. Nah, wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan beliau selalu tenang dalam ruku'nya. Nah, dan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan ruku' dan sujud kalian. Fawalladzi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Demi Allah, kata beliau, aku melihat sebagian kalian di belakangku itu tidak menyempurnakan ruku' dan juga sujudnya, maka sempurnakan ruku' dan juga sujudnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat seseorang yang tidak sempurna ruku'nya dan sujudnya itu seperti burung atau ayam yang mematuk, kata beliau, lau mata ala halihi hadhihi, kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, salatnya seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad, dia meninggal di luar agamanya Nabi Muhammad. Yankuru salatahu kama yankurul ghurabud dam, dia salat seperti al-ghurab, yaitu burung gagak yang matuk makanannya. Ini perumpamaan bagi orang yang tidak sempurna ruku' dan juga sujudnya. Mithlul ja'i', seperti orang kelaparan, seperti binatang yang kelaparan. Allazi ya'kulu tamrah wa tamratain, atau seperti orang yang kelaparan yang dia tuh makan kurma 1 atau 2 kali yang tidak puas, dia pengen makan lagi. Ini juga perumpamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga ancaman bagi orang-orang yang tidak memperhatikan ruku' dan juga sujudnya. Dan kita pernah dengar bahwasanya ada 3 binatang yang selalu diumpamakan dalam kerusakan salat. Di antaranya adalah serigala, burung, dan juga anjing. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang salatnya seperti naqruddik, seperti ayam atau burung yang mematuk. Wa an altafital tifata tha'lab, melarang juga salat dan salatnya itu seperti serigala yang selalu melirik. Dilarang melirik. Kalau melirik seperti serigala.
dan dilarang untuk duduk seperti duduknya anjing. Wa an aq'ika iqa'il kalb, tidak boleh. Nah, duduknya anjing itu bagaimana? Jadi ada cara-cara duduk yang memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk yang kakinya dibelakangkan semuanya, kemudian mohon maaf, pantatnya itu nempel ke lantai, itu tidak boleh. Nah, coba kita perhatikan. Jadi yang tidak boleh itu gimana caranya? Itu ya. Duduk seperti anjing. Tidak boleh. Jadi kakinya dia dibentangkan seperti ini, agak susah ya. Terus ininya sampai ke lantai. Kalau begini boleh begini karena pantatnya tidak sampai ke lantai. Tapi kalau dia membentangkan kakinya, dia pantatnya ke bawah, nempel ke lantai, itu dilarang. Ini namanya ita'atul anjing. Ya. Kemudian larangan yang selanjutnya itu ada duduk yang seperti ini, Pak. Jadi larangan duduk seperti ini. Jadi kakinya di depan sini, kemudian tangannya nyender seperti ini. Di dalam sholat enggak mungkin ya. Di luar sholat itu makruh. Itu namanya iqa'u al-kalb. Duduknya seperti duduk anjing. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, nah, kalau seperti ini duduk seperti ini diperbolehkan ketika kita mau pindah ke rakaat yang selanjutnya. Contohnya dari rakaat 1 ke 2 atau dari 3 ke 4. Jadi setelah kita sujud itu, setelah sujud ada yang namanya duduk istirahat. Jadi setelah sujud kita naik sedikit. Nah, kadang orang memilih duduk seperti ini, istirahat dulu kemudian baru dia naik seperti itu. Atau diperbolehkan setelah sujud dia duduk seperti ini duduk istirahatnya, kemudian dia naik ke atas. Nah, itu diperbolehkan ketika duduk istirahat. Adapun di tempat yang lain dimakruhkan duduk seperti itu. Nah, jadi seperti duduknya anjing, ka'il kalb, dilarang. Pakai ini aja lah. Berarti tadi sifat solat yang dilarang oleh Nabi SAW di antaranya adalah nakrudik, mematuk solatnya seperti ayam yang mematuk makanan. Kemudian solat orang yang suka ngelirik seperti lirikan serigala. Kemudian duduknya itu duduk seperti duduknya anjing, tidak boleh. Nah, kemudian kata Nabi SAW, aswa'un nasi sariqah, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri solatnya. Kata sahabat, gimana wahai Rasulullah, gimana cara mencuri ketika solat? Kata beliau, cara mencuri di solat adalah yang tidak sempurna ruku dan juga sujudnya. Jadi mencuri padahal harusnya sempurnakan ruku dan juga sujudnya, tapi dia curang. Habis Allahu Akbar subhanarabbil azim, belum selesai, belum tumakninah, langsung berdiri, belum nanti sami Allahu liman hamidah, kemudian sujudnya langsung duduk. Itu seperti ayam. Nah, ini anak-anak biasanya, anak-anak salatnya. Nah, baik. Kemudian bacaan ruku.
azkar ar-ruku'. Bacaan ruku' bervariasi. Jadi kita pun bisa memilih bacaannya apa saja. Yang pertama bacaannya adalah subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Boleh 3 kali, ini yang bagus. Boleh 1 kali, itu sah, dan maksimal 7 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan selalu mengulang-ulang subhana rabbil azim di salat malamnya, hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamih, bahkan sampai panjang rukuknya seperti panjang berdirinya. Jadi banyak membaca tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, bahkan membaca bacaan-bacaan rukuk yang lainnya. Contohnya lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada wa bihamdihnya. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Jadi boleh yang pertama, boleh yang kedua. Boleh di rakaat pertama baca subhana rabbil azim, di rakaat kedua berubah bacaannya subhana rabbil azim wa bihamdi. Boleh. Rakaat ketiga beda lagi. Subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Boleh. Rakaat keempat beda lagi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Boleh, asalkan jangan subhana rabbil a'la. Nah kalau dia baca subhana rabbil a'la, dia harus sujud sahwi karena salah. Subhana rabbil a'la untuk sujud, subhana rabbil azim untuk ruku. Asalkan jangan baca Quran juga nggak boleh. Kadang kita lupa. Kadang yang sering ketukar itu baca Al-Fatihah sama tasyahud, Pak. Jadi dia berdiri, dia baca tasyahud. Habis itu dia ruku dan dia lupa saya baca Al-Fatihah. Ini batal salatnya. Batal salatnya. Kalau dia salat sendiri batal. Karena dia enggak baca Al-Fatihah. Jadi hilang. Berbeda kalau misalnya baca Al-Fatihah di tasyahud awal. Ini juga sama ya, batal ya. Tasyahud awal tidak batal, dia sujud sahwi. Kalau baca Al-Fatihah di tahiyat terakhir, karena tahiyat terakhir itu adalah rukun, maka batal juga salatnya. Nah, yang sering ketukar biasanya tasyahud sama Al-Fatihah. Di tadi bacaan yang ketiga subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Artinya subuhun, nah ini maha suci Allah. Quddusun sama artinya maha suci Allah. Rabbul malaikati warruh, Tuhannya atau Allahnya, Robnya malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Di sini menunjukkan malaikat Jibril itu punya posisi yang lebih tinggi dari malaikat yang lain. Sering disebutkan berbeda dengan ar-ruh. Dalam surah Al-Qadar pun sama. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun para malaikat dan ruh, malaikat Jibril. Berarti beda posisinya malaikat Jibril ini. Dalam bacaan ruku juga sama, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Beda malaikat Jibril penyebutannya. Yang keempat tadi subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Allah dan segala puji bagimu. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Bacaan ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli itu bisa juga dibaca ketika sujud. Jadi bisa dipakai untuk ruku, bisa dipakai untuk sujud, dan Nabi SAW selalu mengulang-ulang bacaan ini. Jadi intinya bacaan ruku itu terdapat tasbih, terdapat pensucian Allah Subhanahu wa taala, terdapat pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ruku itu tempat mengagungkan Allah. Kata Nabi SAW, wa ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Adapun ketika ruku, banyak-banyaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi ruku itu kan kita tunduk. Kita tunduk mengagungkan siapa? Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Itu kita resapi. Subhanakallahumma, maha suci Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagi engkau. Allahumma gfirli, diakhiri dengan permintaan, ya Allah ampunilah aku.
Bacaan yang lainnya, Allahumma laka raka'tu, ini lebih mengena lagi. Allahumma laka raka'tu, ya Allah, untukmu aku ruku. Wa bika amantu, dan untukmu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Khasya'alaka sam'i wa basari, pendengaranku dan penglihatanku itu tunduk semua untukmu. Wa mukhi wa azami, otakku dan juga tulangku. Ya jelas ketika ruku otaknya itu sedang tunduk, tulangnya sedang turun ketika itu. Makanya ada pengakuan di situ. Wa asabi, dan semua sendiku. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, dan tidaklah kakiku itu melangkah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mengena, tapi lebih panjang. Dalam bacaan yang lain disebutkan, ya Allah, Allahumma laka raka'tu, kepada engkau aku ruku. Wa bika amantu, kepada engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada engkau aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau aku bertawakal. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Khasya'a sam'i wa basari, penglihatanku, pendengaranku, semuanya tunduk. Wadami, darahku. Walahmi, dan dagingku. Wa azami, dan tulangku. Wa asabi, dan sendiku, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Nah, ini sungguh mengena sekali bacaan ini. Kalau kita bisa membacanya dan merasapinya, subhanallah, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bacaan yang lain, banyak bacaannya. Bacaan yang lain yang terakhir, Subhanadzil jabaruti wal malakut, Maha suci Allah yang mempunyai kesombongan dan kerajaan. Al-jabarut, ya, kesombongan, maksudnya ketinggian. Ya, kita mengagungkan Allah di sini. Wal kibriya wal azmah, dan al-kibriya sama ketinggian dan keagungan. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca ini di salat malam. Jadi ini 7 variasi bacaan yang ada di dalam ruku. Kita bisa variasi, jangan satu saja. Kita hafal yang lain, kita baca yang lain. Ini semua ada fadilahnya tentunya. Semakin kita banyak bacaan, semakin kita bisa merasapi Al-Quran atau salat kita. Kemudian panjangnya ruku Nabi SAW. Nabi SAW menjadikan rukuknya wa qiyamuhu ba'da ruku' wa sujuduhu wa jilsatuhu baina sajdataini qariban minas sawa. Wa qiyamuhu ba'da ruku', sujud, ya, panjangnya sama seperti sujud dan juga sama seperti duduk di antara dua sujud, tapi lebih panjang qiyam, lebih panjang berdiri. Tapi terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rukuknya sama seperti panjang bacaan berdirinya. Kalau kita pernah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pas berdiri di salat malam, itu baca Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga An-Nisa, geleng-geleng gitu. Geleng-geleng sekali. Sampai-sampai yang ikut itu siapa? Sahabatnya Hudzaifah bin Yaman yang ikut jamaah sama Nabi itu, wah kayaknya akan ruku di ayat ke-100 Al-Baqarah. Ternyata lanjut. Kayaknya akan ruku pas Al-Baqarah selesai. Lanjut An-Nisa. Kayaknya pas selesai An-Nisa ruku. Lanjut lagi Ali Imran. Ini Hudzaifah. Ya, nggak enak kalau mau keluar kan? Udah ikut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak enak. Lanjut aja sampai surah An-Nisa. Jadi 5 juz dibaca dalam satu solat. Nah, kalau kita bisa alhamdulillah. Kalau tidak bisa, yang penting kita berusaha untuk memperbaiki solat kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang kita capek. Siangnya sudah bekerja, melayani customer, kemudian masyarakat, tetangga yang mungkin ada perlu bantu, kemudian belum ada keluarga, istri, kemudian istri meladeni suami, anak-anak, apalagi seorang ibu yang punya banyak anaknya kecil-kecil, yang dulunya sebelum menikah bisa sholat tahajud,
Pas sudah menikah punya anak susah sholat tahajud, mengeluh. Gimana ya? Ini apakah pengurangan? Ibu-ibu yang misalnya sudah sibuk ngurus anak, ngurus suami, suaminya susah apalagi anaknya misalnya diurus, dan dia seakan-akan kehilangan ibadah-ibadah rutinitas yang ia sering lakukan sebelum menikah misalnya. Karena mungkin sebelum menikah tidak terlalu sibuk mengurus yang lain, baru pribadi. Nah, jangan khawatir. Jadi kita harus faham mana hal-hal yang wajib, mana hal-hal yang sunnah. Ketika hal-hal yang sunnah itu tertinggalkan karena melakukan hal yang wajib, itu adalah sebuah hal yang wajar. Bahkan ketika seorang wanita itu sudah menikah, itu kewajibannya sudah berubah. Maksudnya ada kewajiban-kewajiban yang lebih utama daripada hal-hal sunnahnya, yaitu ada suami di situ. Pintu surganya seorang istri itu adalah suaminya. Bagaimana kadar kualitas istri itu mentaati suaminya, dan suami pun sama. Bagaimana kadar kualitas suami melayani seorang istri. Terkadang seperti itu, ketika sudah menikah turun ibadah-ibadah sunnahnya. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang wajib, dan hal itu adalah wajar sekali. Nah, jadi jangan sampai malah sunnahnya diperbanyak kemudian terlantar anak-anaknya. Dan terjadi di sebagian keluarga yang semangat menuntut ilmu, semangat ibadah. Istrinya bisa sholat tahajud, istrinya bisa menghafal Al-Quran contohnya, tapi anaknya terlantar. Nah, ini perlu ditinjau kembali, perlu kalau itu direvisi, bukan revisi ya, diklarifikasi, diapain lagi? Dicek kembali kondisi kehidupannya. Kenapa? Karena ibadah ngurus orang itu manfaatnya untuk dia sendiri dan juga untuk orang lain. Kita harus mengedepankan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Banyaklah intinya hal yang wajar. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah larangan membaca Al-Quran ketika ruku. Ini jelas tidak boleh. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika ruku. Tidak boleh memanjangkan ruku ataupun sujud dengan bacaan Al-Quran. Kecuali, ini nanti sebenarnya pembahasannya ketika sujud, kecuali dia baca doa di sujud pakai ayat Al-Quran, boleh. Contohnya dia mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan potongan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sekian, 202 atau 200 pas, saya lupa. Dibaca ketika sujud dengan maksud membaca doa, maka ini diperbolehkan. Jadi dia bukan baca Quran, tapi dia membaca doa. Tapi kalau ruku itu bukan tempat berdoa, tapi tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ala wa inni nuhitu, sesungguhnya saya dilarang, kata Nabi, untuk membaca Quran raqi'an aw sajida, dalam kondisi ruku atau sujud. Fa'amar ruku, kalau ketika ruku, fa'azimu fihi Rabb, maka agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud, kalau sujud, fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, bisa jadi sujud itu tempat yang paling paling dikabulkan doanya, lebih dikabulkan daripada tempat-tempat yang lain ketika sujud. Makanya ada perselisihan di antara para ulama, salat mana yang paling bagus, salat yang berdirinya panjang atau salat yang sujudnya panjang. Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan berdiri panjang itu lebih baik salatnya, ada yang mengatakan sujud panjang itu lebih baik salatnya. Tapi intinya adalah sujud panjang itu afdal, maksudnya semakin panjang semakin bagus.
Ya dengan catatan sholat sendiri, jangan sholat jemaah dipanjangkan, jangan kebalik, sholat jemaah dipanjangkan, sholat sendiri malah cepat-cepat. Karena ini penyakit para imam di beberapa tempat seperti itu. Ya kalau sholat jemaah panjang, bahkan ada imam yang kalau rokaat 1, rokaat 2 itu yang jahriyah, yang dikeraskan suaranya panjang ayatnya, baca 2 halaman 3 halaman, tapi pas rokaat ketiga keempat pendek-pendek. Jadi karena rokaat ketiga keempat itu kan nggak baca, jadi nggak memperdengarkan bacaannya. Tapi ketika 1, 2 karena diperdengarkan bacaannya dipanjangkan. Nah ini juga penyakit para imam yang terjadi fenomena dalam kondisi ini. Baik, jadi larangan untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan juga sujud. Ya, baca Quran itu hal yang baik, tapi kalau di tempat yang salah nggak boleh. Sama seperti baca Quran di toilet. Kalau ada yang masuk ke toilet baca Quran, kita larang, nggak boleh. Dia bilang, kenapa ngelarang? Ini kan baik, kamu ngelarang orang buat baik. Saya ini baca Quran, katanya. Saya ini baca Quran. Ya mending saya baca Quran. Kalau misalnya nggak baca Quran gimana? Nah ini nggak boleh seperti itu. Maksudnya tempatnya salah itu, nggak boleh. Baca Quran itu baik, tapi kalau di tempat yang salah dilarang. Baca Quran ketika ruku dilarang, ketika sujud pun dilarang. Padahal hal yang baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke i'tidal. Kita masuk ke sedikit ke masalah i'tidal. I'tidal ini adalah berdiri sejenak setelah ruku'. Al-i'tidal minar ruku', beranjak, berdiri dari ruku' dan apa yang dibaca di dalamnya. Nabi SAW mengangkat badannya, menegakkan punggungnya dari ruku sambil membaca. Nah, di sini ada catatan, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Bukan setelah takbir kemudian baca Sami Allahu liman hamidah. Tapi baca Sami Allahu liman hamidahnya ketika gerak mau berdiri. Jadi ketika ruku misalnya seperti ini, Sami Allahu liman hamidah. Nah seperti itu. Jadi enggak bergerak dulu, takbir, Sami Allahu liman hamidah. Sudah lewat waktu untuk baca Sami Allahu liman hamidahnya. Karena Sami Allahu liman hamidah itu pengganti takbir. Pengganti takbir, makanya dibaca ketika gerak itu tadi. Sami Allahu liman hamidah. Baru setelah itu Rabbana walakal hamdu untuk imam dan juga makmum. Nah, makmum tidak perlu Sami Allahu liman hamidah. Nah, dalilnya apa? Kenapa diperintahkan Sami Allahu liman hamidah? Dalilnya itu adalah hadis sahabat yang buruk sholatnya. Jadi sekali lagi, hadis sahabat yang buruk sholatnya ini adalah hadis utama sholat. Jadi setiap pergerakan sholat itu diambil dari dalil tadi, hadis musi sholatahu, hadis sahabat yang jelek sholatnya. Kata Nabi SAW ketika mengajarkan sholat kepadanya, summa yarka, summa yukabbir, kemudian takbir, summa yarka, kemudian ruku', summa yaqul, kemudian bacalah Sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Baca Sami Allahu liman hamidah sampai berdiri tegak. Nah, baru selesai baca Sami Allahu liman hamidah. I'tidalnya harus benar-benar berdiri, sempurna berdirinya. Jadi semuanya kembali kepada tempat asalnya. Yang tadi punggungnya itu terbaring seperti ini, semuanya kembali ke atas semua berdiri. Jadi enggak setengah seperti ini kemudian sujud, tapi benar-benar sempurna. Fa'atimmu, kata Nabi SAW, sempurnakan semua gerakan sholat. Kata sahabat, wa kana idza rafa'a ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya, istawa. Jadi ketika beliau mengangkat kepalanya seperti ini,
mengangkat kepalanya, istawa. Jadi istawa itu benar-benar berdiri sempurna sampai kita rasa semua punggungnya kembali berdiri, semua tulang belakang misalnya Pak ya, semua tulang belakangnya kembali berdiri seperti ini. Enak kan? Kembali seperti ini. Hatta ya'uda kulla faqarin makana, sampai semua tulang punggung ini kembali ke tempatnya masing-masing. Seperti ini baru dinamakan i'tidal. Jadi kita ulang lagi. Misalnya kita ruku, kemudian kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nah, ini baru i'tidal yang sempurna dengan adanya tumak-ninah. Nah, taib. Kemudian membaca ketika berdiri Rabbana walakal hamdu. Ini dibaca oleh imam dan juga makmum. Wa umira bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairuhu. Semua diperintahkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu, yang salat sendiri, yang jadi makmum atau yang jadi imam. Arti dari Sami Allahu liman hamidah, apa Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar siapapun yang memujinya. Kemudian kita puji, Rabbana walakal hamdu, Rabb kami bagimu pujian. Allah mendengar semuanya. Nah, kita tahu bahwasanya Allah Maha mendengar siapapun yang memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah dengar. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kata Nabi, Allah mendengar semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar semua yang memujinya. Taib. Ada beberapa variasi bacaan tentang Rabbana lakal hamdu ini. Kalau Sami Allahu liman hamidah enggak ada variasi, cuma satu. Kalau Rabbana walakal hamdu ada. Di antaranya adalah yang paling pendek Rabbana walakal hamdu. Atau kita menggunakan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena barang siapa yang ucapannya itu, bacaannya itu sesuai dengan atau sama, sepakat seiring dengan bacaannya imam Rabbana walakal hamdunya, dan otomatis seiring dengan bacaan malaikat, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Ini dosa yang telah lampau. Jadi Masya Allah, salat ini memang Allah jadikan untuk membersihkan kita dari dosa. Kita sudah bahas sebelumnya, kalau amin kita itu sama-sama dengan amin malaikat, itu pun sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lampaunya. Kemudian ini juga Rabbana lakal hamdu, yang sama bacaannya, yang seiring dengan bacaan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, banyak sekali pembersihan dosa di salat. Makanya kata Nabi SAW, salat itu seperti kita mandi di sungai yang jernih 5 hari sekali. Kata Nabi SAW, salat itu seperti yang disebutkan tadi. Kepada para sahabat, beliau berkata, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai jernih yang mengalir, kemudian kalian sholat di situ, mandi di situ 5 kali sehari. Apakah hal yabqa min darunihi syai'? Apakah ada sisa kotoran? Kata sahabat, enggak ada. Wa kadzalika shalah. Begitu juga sholat itu bisa membersihkan noda-noda dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, banyak sekali penghapusan dosa di dalam sholat. Kemudian bacaan yang lainnya tadi Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau mau panjang kita baca mil'us samawat
wa mil'ul ard, pemilik mil'us samawat wa mil'ul ard, yang memenuhi langit, yang memenuhi bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki. Maksudnya pujiannya ini, pujian yang memenuhi langit, yang memenuhi bumi, yang memenuhi sesuai dengan kehendakmu. Jadi banyak pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bacaan yang lain, ahlus sana wal majd. Jadi rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau bacaan yang lain, rabbana walakal hamdu ahlus sana wal majd, ahli dalam memuji, maksudnya yang punya pujian. La mani alima ataita, tidak ada orang yang menghalangmu untuk memberikan sesuatu. Wala mu'tiya lima manata, enggak ada yang bisa memberikan kalau misalnya engkau mencegah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak ada pertolongan ketika engkau menutup pertolongan. Jadi banyak bacaan-bacaannya. Dalam bacaan yang lain, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, pujian yang penuh di langit dan di bumi dan penuh dari hal yang engkau kehendaki. Lanjut, ahlus sana wal majd, Allah maha pemuji, Allah maha banyak pujian. Ahaqqu ma qalahul abd, pujian yang paling berhak diucapkan oleh hambanya. Wa kulluna laka abdun, dan kita semua adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegahmu kalau engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi kalau engkau mencegah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak ada yang menolong kalau engkau tidak menolong. Nah, ini bacaan ketika i'tidal. Atau bacaan yang lain, rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Artinya, ya Allah, yang semua pujian bagimu, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban, yang baik, yang mubarakan, yang berkah, mubarakan alaihi, yang berkah juga, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang dicintai oleh Rabb kami dan juga yang diridhoinya. Nah, ini adalah bacaan i'tidal. Baik, sampai sini pembahasan kita sampai i'tidal. Insyaallah kita bahas setelah ini wajibnya tumakninah di setiap pergerakan kita. Nah, kita buka sesi tanya jawab jika ada dari para jamaah, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Ustadz, mungkin bukan bertanya ya, hanya sekedar share. Ada ketika kita melakukan gerakan sholat itu, semisalnya kita itu sering sakit kaki atau apa ya, alhamdulillah ketika dipakai sholat itu dengan sujud, ruku, itu semacam seperti olahraga Pak Ustadz. Jadi apa yang kita rasakan itu dengan sakit kaki segala macam, alhamdulillah sembuh kalau kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Mungkin hanya seperti itu aja Pak Ustadz. Ya. Mungkin pertanyaan hanya sekedar sharing, pengalaman pribadi gitu loh. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kalau sudah sembuh dari penyakitnya karena sholat. Tapi tentunya itu bukan tujuan utama kita untuk sholat. Jadi kadang ada orang yang menjadikan sebuah ibadah itu untuk kepentingan duniawinya. Contoh, orang yang puasa tapi dia punya niat tujuan utamanya adalah untuk diet. Wah, puasa Ramadan nih 30 hari, peluang saya turun berat badannya. Jadi enggak ada nilai ibadahnya. Nah, itu mungkin sampingan saja. Sampingan seperti tadi yang Ibu ceritakan. Alhamdulillah kalau ketika melakukan pergerakan sholat seperti sujud itu bisa menyembuhkan,
Mungkin di luar sholat juga ketika sujud itu bisa jadi menambah menjadikan bertambah baik. Jadi bukan hanya di sholat saja. Mungkin sholat itu ada ada energi batinnya, mungkin ada rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Jadi kita punya tawakal, usaha, dan kita juga punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada husnuzon. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, aku itu berada di prasangka seorang hambanya, dan aku selalu bersama hambanya ketika hambanya selalu mengingatku. Maksudnya kalau manusia prasangkanya baik, maka Allah akan memberikan yang baik. Kalau manusia prasangkanya buruk, maka Allah pun akan memberikan hal yang buruk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini Pak Ustadz, saya bertanya, saya dulu sholat itu saya nggak bisa berdiri Pak Ustadz, karena berdiri itu kaki saya nggak begitu bagus gitu tuh, jadi sakit. Terus saya ini selama ini karena sakitnya ya lumayan gitu, jadi saya duduk terus. Apa itu bisa mengurangi pahala gitu ya, buat saya gitu? Apa itu bisa saya nggak bisa gitu untuk itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi uzur sakit di dalam sholat itu dikatakan uzur poin pertama disebutkan uzur itu ketika yang pertama, jika kita melakukan itu sakitnya nambah parah, itu uzur. Ya, poin yang kedua, jika kita melakukan ibadah itu penyembuhannya semakin lama, itu juga uzur. Yang ketiga, jika kita melakukan ibadah itu kita akan binasa. Maksudnya ya bukan tambah parah, tapi mungkin kematian atau mungkin pincang dan lain-lain ya. Ya, 3 poin ini yang menjadikan sebuah penyakit itu uzur, tidak bisa dilakukan. Maka ketika melihat misalnya ibu tadi ketika berdiri nggak bisa karena nambah parah, berarti itu termasuk uzur yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan dari Bapak. Iya. Ini bukan masalah adu debat, punten baik Pak Ustadz, karena saya ini sama sekali hanya mengikuti sunnah wal jamaah dari keturunan sampai keturunan. Saya sering memberikan yaitu sebelum sholat, karena rukun iman itu yaitu diantaranya yang terakhir adalah iman kepada Allah, dan rukun Islam itu adalah iman kepada kitab dan malaikat, Al-Quran serta hadis. Nah, di dalam saya bertanya kepada Pak Ustadz, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat, bisa kita memberikan selawatan dulu. Apakah itu termasuk dari sunnah wal jamaah atau dari kitab Al-Quran atau hadis? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada ritual selawat sebelum mulai sholat? Nah, kita rincikan dulu ritual selawatnya ini kapan. Kalau misalnya ritual selawatnya sebelum sholat, maksudnya ketika masuk masjid, kemudian duduk di masjid, kemudian kita berselawat yang banyak kepada Nabi SAW, tidak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian lanjut sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir dan selawat yang disunahkan di luar sholat. Nah, selama itu dilakukan di luar sholat. Nah, kemudian kalau misalnya selawatnya itu disebutkan ketika mau sholat, misalnya dia sudah mau sholat berdiri, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia takbir Allahu Akbar. Nah, hal ini perlu dalil karena tidak ada keutamaan khusus sehingga harus dilakukan secara rutin. Tapi termasuk dia mendapatkan keutamaan berselawat, tapi tidak ada keutamaan khusus untuk berselawat sebelum sholat. Bahkan yang dianjurkan ketika sebelum sholat itu adalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian takbir, atau bahkan ta'awudznya mengucapkan a'udzubillah itu setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan al-fatihah. Mungkin itu Pak jawabannya. Selawatannya jahar di masjid. Oh, nah. Iya, iya. Oh, itu. Ya. Ya, ya. Ya. Selawatannya itu jahar pakai loudspeaker. Nah, iya, iya, iya. Jadi setelah azan ada selawat, iya ya, paham. Nah, kembali kepada menyesuaikan ibadah dalam sebuah kondisi. Antara azan dan juga iqamat itu adalah waktu yang sangat berharga untuk berdoa. Maka lebih utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan. Kemudian juga antara azan dan iqamat tentunya di masjid itu banyak orang yang melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sunnah atau seperti baca Al-Quran atau seperti zikir. Maka takutnya ketika mengeraskan selawatnya itu mengganggu orang yang sholat. Karena di antara adab dalam ibadah itu adalah ibadahnya tidak boleh mengganggu orang lain. Contohnya adalah ketika kita berada di masjid atau berada di rumah sedang baca Quran dengan suara yang keras, tiba-tiba di samping kita ada yang sholat, maka kita yang mengalah, yang baca Quran yang mengalah, tidak boleh mengeraskan suara sehingga mengganggu orang yang sholat. Nah, wallahu alam, mungkin itu bisa lebih dihindari sehingga lebih tentram. Walaupun ketika dilihat ada positifnya, itu menghidupkan, atau ketika selawat itu menyadarkan manusia di sekelilingnya untuk datang ke masjid. Tapi coba kita lihat apakah efektif atau tidak. Kalau misalnya nggak efektif, berarti hanya cukup dengan azan saja ketika tujuannya memang mau memanggil manusia. Tapi untuk selawat, selama itu dilakukan sendiri maka tidak masalah. Itu tentunya punya keutamaan tersendiri untuk mengucapkan selawat kepada Nabi SAW, terutama di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Punten Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz untuk masalah doa
sebelum kita membaca Fatihah atau surah-surah yang lain, apakah wajib atau sunnah sebelumnya itu membaca Bismillah? Nah, Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas soalnya. Pembahasan tentang Bismillah, apakah dibaca sebelum Al-Fatihah atau dibaca sebelum membaca surah tambahan? Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama yang sudah kita bahas di pertemuan awal ketika kita membahas surah Al-Fatihah, ketika kita membahas ta'awudz, kemudian membahas basmalah, kemudian membahas Al-Fatihah. Intinya ada perbedaan para ulama di situ. Jadi perbedaan pendapat itu karena mereka berbeda pendapat apakah Bismillah ini termasuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Jadi surah Al-Fatihah itu ada berapa ayat, Pak? 7 ya. Ada 7 ayat. Apakah Bismillah termasuk dalam 7 ayat tersebut atau Bismillah hanya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain? Perbedaan pendapat ini menjadikan apakah Bismillah itu perlu dikeraskan atau tidak, atau perlu dibaca atau tidak. Ada yang mengatakan tidak perlu dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Nah, yang mengatakan dibaca pun berbeda pendapat. Apakah harus dikeraskan atau dilirihkan? Nah, dalam beberapa hadis menyebutkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lain yang selalu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW ketika memulai salat ta'awudz kemudian langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kembali kepada pendapat masing-masing karena ini pendapat yang dua-duanya mempunyai dalil. Barang siapa yang ingin membaca maka baca bismillahirrahmanirrahim, ada dalilnya. Barang siapa yang ingin melirihkan pun diperbolehkan dalam salat ini sebelum Al-Fatihah ataupun sebelum surat tambahan, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dulu. Begini Pak Ustadz. Iya. Untuk saya pribadi, kalau sholat itu supaya bisa khusyuk, nah itu kan harus mengetahui makna atau isi dari bacaan yang kita baca dalam rukun sholat tersebut. Ya. Nah, kalau tidak mengerti artinya, sehingga pada saat sholat itu hanyalah sebuah ritual. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau setiap kali ada kajian itu disisipkan mulai dari niat, gitu, mulai dari niat. Terus kemudian bacaan surat Al-Fatihah biar selesai materi tentang sholatnya para Rasul atau sholatnya Nabi, itu kita punya ilmu yang kita dapat, sehingga pada saat sholat itu kita bisa khusyuk karena faham isinya yang selama ini khususnya saya itu belum menguasai, gitu. Kalau yang pernah dipraktekkan waktu sekolah itu, 2 orang siswa, satu membaca rukun sholat, yang satu menerjemahkan. Nah, itu bergantian. Dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah itu bisa. Tapi kalau yang sudah tua seperti saya, kalau tidak dihafal, nah itu hanya ritual, sehingga pada saat sholat itu tidak, kurang khusyuk, bahkan tidak bisa khusyuk, gitu. Bagaimana itu menurut Pak Ustadz? Kalau bisa setelah atau sebelum kajian atau setelah kajian gitu,
mulai dari niat sholat, kemudian bacaan Al-Fatihah. Nah itu maknanya kalau bisa dihafal atau difahami gitu Pak Ustadz, terutama rukunnya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita akan coba mendekatkan para jemaah atau diri kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi sebelum kajian kita ngapain nih berarti? Kita baca niat dulu atau bagaimana? Atau kita membahas bacaan-bacaannya? Ya. Terserah Bapak, jadi maksudnya mau dimulai dari niat dulu sampai surat Al-Fatihah, habis itu ruku, i'tidal. Nah, nanti bulan berikutnya dilanjut gitu, sehingga rukun sholat itu maknanya kita bisa faham, bukan hanya bacaan gitu. Karena kita memang kebanyakan Islamnya itu bukan dari dipelajari dari kecil itu dengan maknanya, hanya bacaan, hafalan. Karena saya pernah beberapa kali melihat yang di diniyah itu begitu gitu. Jadi enggak maknanya gitu. Kecuali kalau yang MTS dan sebagainya. Nah itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Insya Allah Bu, kita akan berupaya untuk menjelaskan arti-arti dari bacaan-bacaan seperti tadi. Kita setiap bacaan kita terjemahkan, terutama bacaan-bacaan yang dihafal tadi. Dan sempat juga kita mentafsirkan surah Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bahas dalam 2 pertemuan. Kemudian kita juga sudah melewati doa iftitah, dan kita juga ya baru sekedar menerjemahkan saja, menerjemahkan bacaan-bacaan yang sudah dihafal. Jadi kalau untuk bacaan kita masih punya atau kita baru punya doa iftitah yang sudah kita bahas dengan terjemahannya, kemudian Al-Fatihah, kemudian bacaan ruku ini dan juga bacaan i'tidal. Jadi belum banyak bacaan yang kita bahas. Baru iftitah, doa iftitah sudah kita bahas dengan artinya. Kemudian Al-Fatihah sempat kita tafsirkan. Kemudian ruku tadi kita bahas dengan artinya. Kita juga bahas bahwasanya ruku itu perbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan tadi. Kemudian juga tadi i'tidal. Insyaallah kalau kalau Allah memudahkan, kita akan berikan tulisan bacaan-bacaan beserta dengan terjemahannya, insyaallah. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini begini Pak Ustadz, yang kaitannya dengan masalah penyakit lahir dan batin ya. Apakah ini memang sudah merupakan sunatullah Allah masalah penyakit ini? Nah, karena begini, setiap penyakit itu ada obatnya, itu begitu kan? Nah, kemudian yang kaitannya dengan di sana ada ayat yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu hanya dicantumkan hidupku dan matiku, yang matiku aja yang ada kan, kenapa tidak sakitku masuk di situ, gitu maksudnya. Ya mungkin itu Pak Ustadz yang pertama pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya menanyakan masalah batasan-batasan sabar, karena di sana ada sabar dan sholat. Nah, itu aja Pak Ustaz. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan penyakit lahir batin. Penyakit lahir itu penyakit fisik Pak ya?
lahiriah, batiniah, penyakit hati, Pak. Nah, seperti penyakit hati ini seperti hasad, julid ya, dan juga permusuhan ya, Pak ya. Intinya hatinya sakit. Terus kemudian dalam sebuah hadis disebutkan likulli da'in dawa. Di setiap penyakit itu ada obat, illal haram, kecuali satu, mati. Ya, mati enggak ada obatnya. Wallahu alam, yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini penyakit yang fisik. Itu setiap penyakit fisik ada obatnya. Bahkan penyakit hati juga ada obatnya. Ya betul Pak, zikir. Dan juga Al-Quran diturunkan menjadi obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'an, kita menurunkan Al-Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah, yang menjadi obat hati. Jadi orang yang sedang galau, sedang tidak punya arah kehidupannya, itu sedang sakit sebenarnya. Kalaulah dia baca Quran, dia tenang. Masalahnya dia nggak baca Quran, atau baca Quran cuma lewat aja gitu, nggak ada rasanya. Makanya nggak pernah sembuh. Nah, sembuh dengan apa? Sembuh dengan Al-Quran tadi. Makanya Ibnu Qayyim, seorang ulama, itu membagikan hati menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang mati, hati orang kafir, dan hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini hati orang beriman yang masih punya kemaksiatan, maksudnya yang sedang dalam kemaksiatan dan belum meninggalkannya, itu sakit dan bisa disembuhkan. Hati yang mati juga sebenarnya bisa dihidupkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan dalil dari Al-Qur'an, inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi penyakit hati itu ya berada dalam kehidupan. Wa mahyaya, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk penyakit fisik dan juga penyakit hati, itu masuk dalam wa mahyaya. Dan kehidupanku, apapun itu yang terjadi dalam kondisi apapun, wa mahyaya, penyakitku ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang bisa mengangkatnya. Makanya apa obatnya? Al-Quran tadi. Kembali kepada Al-Quran. Ya, itu obat yang paling manjur. Syifa itu Pak. Syifa. Yang penting orangnya mau sembuh gitu. Kalau orang sakit ada obatnya tapi nggak bisa makainya, itu juga sama. Kan dalam sebuah syair disebutkan manusia itu punya penyakit, yaitu penyakitnya kebodohan. Ya samalah dia, penyakit apapun itu. Obatnya itu ada 2 obatnya, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi ada penyakit, ada obatnya. Nah, obat ini diperlukan siapa? Perlu dokter yang menjelaskannya kepada pasien tadi. Dan pasien ini ya harus mau untuk meminum obatnya, harus mendengar siapa? Mendengar ulama tadi, bagaimana cara menggunakan Al-Quran tadi, baru dia sembuh. Kalau dia punya obatnya dan nggak tahu gimana cara menggunakannya, nanti takutnya overdosis nanti Pak, atau kurang, nggak pernah sembuh-sembuh. Jadi termasuk tadi penyakit lahir dan batin, termasuk penyakit yang bisa disembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi nih Pak Ustadz, Silakan Pak. bukan mendeteksi ke Pak Ustadz, mohon maaf, ini mah pengalaman saya. Jadi saya karena punya iman kepada Al-Quran, kitab dan lainnya, itu saya suka dikir. Dikirnya itu Robbik firli warhamni wahdini wajburni wahdini waafini wafuani. Nah itu apakah itu kitab, apakah itu
dari Al-Quran, apakah itu dari hadis, apakah itu akan diterima atau tidak. Saya sering mengucapkan begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi zikir Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu diantara doa duduk di antara dua sujud. Nah, boleh juga kita gunakan di luar salat insyaallah, dan manjur insyaallah Pak, diterima, ada hadisnya insyaallah. Alhamdulillah. Ya, ada lagi tadi? Nggak ada ya? Cukup ya insyaallah. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian ini, semoga yang disampaikan bermanfaat. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya pun sama, kalau ada soal sebisanya dijawab. Jadi kadang-kadang bingung ngejawabnya. Masya Allah. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.